Nah, kita bisa mengeluarkan nilai inersia, perintahnya adalah di sini seperti dilihat, cukup KM tadi adalah dari sebelumnya ya, variabelnya saya simpan di KM, lalu dot inersia ada underscore-nya, jangan lupa. Nah, ini nilainya sekian, 78 something. Nah, ini hati-hati sekali lagi jangan dimaknai sebagai error. Nah, seperti itu ya. Nah, tentu saja nanti ini nilainya tergantung dari skala datanya, puluhan, satuan, jutaan. Ya, ini biasanya inersia hanya digunakan untuk membandingkan dari suatu hasil clustering K-1 dengan K- yang lainnya. Perhatikan kata-kata saya tidak bilang antara clustering satu dengan clustering lainnya. Tapi lebih tepatnya adalah K-1 dengan K- lainnya. Karena nanti ini tidak bisa digunakan kalau saya membandingkan misalnya K- dengan diviscan. Karena nanti ya gimana algoritmanya dilakukan itu berbeda konsepnya seperti itu. Kalau di literatur kemudian kita menemukan ini elbow method. Apa itu elbow method? Kita bahas dulu elbow method lalu kita analisa maknanya gitu ya. Elbow method konsepnya sederhana sekali. Jadi kita coba menjalankan K-means pada data kita menggunakan beberapa K. Jadi contohnya di sini saya contohkan misalkan menggunakan K2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9. Nah, code-nya sebenarnya cukup mudah. Code-nya adalah sama seperti tadi ya. Cuma kita looping. Kita looping di sini K-nya berubah-ubah dari 2 sampai 10. Lalu kita plot ya. Nah, ini visualisasi di EDA02 tidak hanya dipakai untuk kemudian di tahap awal berprocessing lalu mendapatkan informasi dan insight dan juga tidak hanya dipakai di akhir tapi juga pada saat pemodelan. Nah, ketika kita plot biasanya kalau di buku-buku data yang indah dan baik-baik datanya seperti ini lalu dia membentuk kayak tangan lalu ada sikunya gitu. Nah, ini berikutnya dari sini selalu ya kalau dari visualisasi itu faktor subjektivitasnya itu naik gitu ya. Nah, tergantung nanti orangnya penilaian ini sikunya di mana nih. Mungkin bisa di sini ya atau di sini gitu ya. Nah, ini jangan khawatir. Nah, ini yang berikutnya yang ingin saya bahas. Misalnya nampak di sini siku itu kayak perbedaannya mencolok gitu ya, turunnya tajam gitu ya. Lalu mulai landai di sini. Nah, seperti terlihat pasti dia makin landai. Karena kalau nanti jumlah klaster sama dengan jumlah data, ini dia ngitungnya inersia ya, bukan siluet. Hati-hati, jangan salah, elbow method makanya inersia. Nah, dia makin ke nol. Nah, itulah kemudian tadi, makanya jadi penting saya menjelaskan bahwa inersia bukan error. Dan elbow method ya perlu dipahami kalau di sini kan misalnya contoh taruhlah bahwa di sini optimalnya 3, maka menurut elbow method nilai cluster yang dianjurkan adalah 3. Cuma kesalahan para data scientist junior adalah mengira bahwa K-nya harus 3. Ini yang kemudian tidak tepat. Ya, ini tidak tepat. Yang benar adalah ini hanyalah anjuran atau rekomendasi. Bukan berarti kalau K-nya 2 atau K-nya 4 itu salah. Yang lebih penting bagi data scientist, terutama dalam mencari insight atau informasi adalah bukan inersianya atau nanti siluet skornya. Yang terpenting adalah kemudian informasi atau insight apa yang didapat. Sehingga ya ini hanya rekomendasi saja, sehingga yang lebih penting adalah interpretability. Kalau K-nya 3, bisa diinterpretasi enggak? Dan ada informasi berharga atau tidak? Kalau tidak, maka kalau pengalaman saya pribadi mengerjakan beberapa proyek data science, ya tidak harus pakai ini gitu ya. Nah, kalau saya pribadi di dunia nyata biasanya saya mencoba menginterpretasi nilai K yang dianjurkan dan nilai K di sekitarnya. Nah, minimal kalau misalnya 3 berarti lihat 2, 3 dan 4. Nah, mana interpretasinya kemudian yang paling baik untuk permasalahan tersebut. Oke, nah kita akan bahas lebih jauh nanti tentang hal ini karena ini penting sekali. Makanya kemudian teorinya sederhana tapi pemakaiannya tricky. Saya ulang itu berkali-kali ya. Tadi kita sudah membahas bahwa salah satu kelemahan K-means adalah pada langkah awal di mana centroid awal di random yang mengakibatkan kalau kita jalankan dengan parameter yang sama, dengan data yang sama, tapi kita bisa mendapatkan hasil akhir clustering yang berbeda-beda.
Tentu saja kita tidak menginginkan hal ini. Nah, di dunia nyata, ini perlu saya sampaikan, jarang sekali K-means digunakan dan sangat tidak dianjurkan untuk digunakan. Loh, apa iya? Tapi di seluruh literatur, buku data mining, buku EDA diajarkannya K-means. Ya, K-means adalah dasarnya. Nah, yang dipakai itu adalah K-means plus. Ya. Di K-means plus bedanya dengan K-means biasa, yang konvensional, sentroid awal itu dihitung mana sentroid awal yang paling optimal seperti itu, sehingga kemudian cenderung konsisten hasil clustering yang didapatkan. Tentu saja dia masih menggunakan basis K-means, cuma dia tambahkan di awal prosesnya bukan lagi randomized centroid, tapi kemudian centroidnya dihitung yang optimal. Nah, silahkan baca papernya di sini. Saya tidak bisa membahas terlalu dalam. Kalau kita perhatikan di sini, ini sama persis ya, sama persis dengan sebelumnya sintaksnya ya. Jadi di sini hanya bedanya kemudian inisialisasinya kalau tadi randomize, maka kalau di sini adalah K-means plus. Sisanya sama, random state, end job, toleransi, maksimum iterasi dan seterusnya. Nah, di sini misalnya saya simpan dalam variabel KMPP, lalu hasil clusteringnya C, KMPP.fit.predict-nya sama seperti itu. Masih terkait K-means ya, masih terkait K-means. Kemudian saya ingin juga menyampaikan bahwa tadi kita sudah singgung sebenarnya bahwa K-means itu secara umum dia komputasinya sangat tinggi. Ya, kita lihat nested looping ada 3 di situ. Jadi kalau sama-sama N kan berarti N pangkat 3 gitu ya, kalau jumlah cluster, tapi ya bayangkannya gitulah, nested 3 gitu ya, 4 gitu ya. Nah itu kan sangat besar. Nah kemudian Google, lebih tepatnya Schoolly ya, nah ini terlihat nih, bahwa riset paper sekarang muncul tidak dari dunia akademis, tapi dari industri. Inilah salah satu ciri khas di industri 4.0, di era data, hasil penelitian tidak lagi selalu dari akademik, tapi dari dunia industri. Nah, ini papernya Schoolly itu kemudian adalah orang Google. Nah, dia mempropos untuk mengupdate centroidnya, kenapa pakai seluruh data? Pakai saja sampel gitu ya. Nah, pakai saja sampel beberapa data gitu untuk kemudian mengupdate centroidnya. Itulah yang kemudian dilakukan mini batch K-means. Nah, batch-nya ini adalah si sampelnya. Yang kalau secara by default gitu biasanya dianjurkan batch-nya, sampelnya itu minimal 3 kali jumlah klasternya. Di Python maka di sini perintahnya adalah mini batch K-means. Nah, cuma kalau saya pribadi pernah mencoba mini batch K-means hingga lebih dari 10 juta data. Nah, itu masih bisa dilakukan di PC atau laptop biasa. Jadi dia memang metodenya sangat baik untuk data yang besar. Cuma kalau dilihat di parameter di sini, tidak ada lagi, ada yang hilang. Tahu yang hilang nggak apa? Yaitu paralel processing-nya hilang. Tidak lagi kita bisa menggunakan seluruh prosesor yang ada. Dia tidak bisa diparalelkan untuk yang aplikasi mini batch K-means ini di scikit-learn. Nah ini bisa kita plot ya. Ini ada contoh di sini saya berikan untuk data yang lebih besar ya. Kita lihat waktunya jauh lebih cepat, tapi perbedaannya hanya ini, sangat sedikit sekali perbedaannya. Dan ingat tujuan dari clustering. Tujuan dari clustering untuk yang kita lakukan ini adalah mendapatkan insight. Nah ini cluster ini apa, cluster ini apa, cluster ini apa, sehingga harus melakukan apa. Nah perbedaan kecil ini kemungkinan besar tidak mempengaruhi hasil interpretasi tersebut. Kayak gitu ya. Jadi ini sangat dianjurkan.